Boleh. Hah? Tegak bang, apa sendiri tegak dong? Sendiri mang jam sing Mau dikenyal-kenyal. aja pandemi. Ini nggak boleh Sing Wih, Oh, ngồi lên trong larang. Nhớ trong larang mà sao?
Jagat seni, jagat kianya.
penyimpanan ini, maka secara resmi Pawai Budaya tahun 2026 telah dibuka. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Prananda Prabowo, Wakil Gubernur Bali, Bupati Gianyar beserta pendamping lainnya, disilakan kembali ke tempat. Sepanjang masa cahaya seni terus berpijar, penuh makna. Ayo Kecamatan Payangan. Payangan sebagai kawasan berbasis pariwisata agraris yang berpegang teguh pada ajaran lontar tutur Begawan Agastya Prana, senantiasa mengedepankan meningkatkan sumber daya manusia yang berintegritas dan berdaya saing tinggi, bertumpu pada nilai luhur, kebudayaan, keharmonisan, serta nilai keagamaan. Hal ini diupayakan agar terciptanya Buana Puraning Jiwa, penyempurnaan jiwa dalam pemuliaan alam. PED Ayo Kecamatan Payangan diawali dengan iringan papan nama kecamatan yang berhiaskan busana lelunakan. Langkah pertama itu bagai gerbang pembuka kisah, sebuah pertanda jati diri yang diarak dengan penuh kemuliaan di sisi kiri dan kanan. Pepatih berdiri sigap sebagai simbol Tambeng Wijak. Gerak mereka tegas, cepat, dan tangkas, seolah menjadi penjaga arah yang menuntun perjalanan peradaban, sekaligus merawat keharuman nama Payangan agar tetap semerbak di sepanjang zaman. Lalu hadir barisan pasangan Cidek Bagus, berjalan selaras dalam balutan busana dan tata rias agung khas Gianyar. Keindahan mereka bukan hanya rupa, melainkan cerminan harmoni antara estetika dan nilai, antara raga dan jiwa yang terdidik dalam tradisi luhur. Setiap langkah menjadi tarian sudi yang memuliakan warisan budaya. Mengalunlah gamelan selonding wanita, menghadirkan getar nada yang sakral dan anggun. Dendingnya meresap perlahan, membingkai suasana dengan nuansa religi yang dalam, sekaligus mengangkat kehaluan tatanan PED Ayo, sebuah susunan kehidupan yang teratur, indah, dan syarat makna dalam satu rangkaian. Semuanya menyatu menjadi kisah tentang Payangan, tentang kehormatan yang dijaga, keindahan yang dirawat, dan peradaban yang terus berjalan dalam irama yang tak pernah hilang arah. Buana Puraning Jiwa adalah napas alam Payangan. Manusia menata langkahnya dalam irama bakti yang tulus. Sebagai simbol serada bakti, barisan krama istri hadir, anggun, mengusung kebogang yang menjulang indah, rangkaian hiasan bumi yang dipersembahkan bukan sekedar wujud syukur, tetapi juga sebagai bahasa jiwa yang berserah penuh pada semesta. Waktu berjalan berlahan seperti doa yang tak terputus.
disusul dengan barisan uperenggu, bergerak megah, bukan sekedar prosesi, melainkan nafas kebudayaan yang hidup berdampingan dalam harmoni. Umbul-umbul menari di tiup angin, membawa kabar tentang langit yang menaungi semua tanpa pilih kasih. Cahaya dari damar gurun terpancar hangat, seperti ingatan leluhur yang tak pernah padam, menerangi langkah-langkah yang beriringan. Topong kelambi melangkah ritmis, menyuarakan jejak tradisi yang berdenyut di tanah. Sementara payung pagung dan dedung terbentang bak berlindung sunyi, meneduhkan setiap jiwa yang berjalan di bawahnya. Kober berkibar, menyulam warna-warni keberanian, pengharapan dalam satu tarikan napas kebersamaan. Di antara itu semua, piranti-piranti kebudayaan Tionghoa hadir dengan keagungannya sendiri. Gemericik halus, merah yang menyala, dan simbol-simbol yang menyimpan doa panjang lintas generasi. Barongsai melompat lincah, menghidupkan suasana dengan denyut kegembiraan dan keberanian, seolah menjadi jembatan yang menghubungkan ragam rasa dalam satu perayaan hidup. Kalau kesuna anu nah, calon nah. Semua bergerak dalam satu irama, berbeda namun tak terpisah. Mereka adalah cerita tentang manusia-manusia yang memilih untuk berjalan berdampingan, multi etnis yang berada menjadikan perbedaan sebagai nyanyian, bukan sekat di payangan. Keberagaman bukan sekedar ada, melainkan dirayakan dalam langkah, warna, dan cahaya yang saling hidup. Barongsai melompat menghidupkan suasana dengan denyut kegembiraan dan keberanian, seolah menjadi jembatan yang menghubungkan ragam rasa dalam satu perayaan hidup. Hadirin tamu undangan yang kami hormati dan para penonton yang berbahagia, tayangan pada PED Ayo tahun 2026 ini
menampilkan keidentikannya dan juga spirit fundamental dalam berkesenian bagi masyarakat Payangan dengan menyuguhkan suatu kesenian garapan baru yang mencerminkan akulturasi kehidupan masyarakat pribumi dengan masyarakat Tionghoa di Payangan. Di antara bisik dupa yang melingkar pelan, lahirlah dua jiwa dari negeri yang berbeda. Satu berakar pada tanah, Pulau Dewata. Satu lagi tumbuh dari daratan, tirai bambu. Mereka tidak saling meniadakan, melainkan saling mengedepankan. Tubuh perempuan itu menjadi jembatan. Jembarinya menari lincah dalam ketegasan ritme Bali. Sementara lengannya mengalir lembut, berlayar dalam al-melodi. Tatap matanya menyimpan dua dunia, tajam namun penuh kelembutan. Kakinya menapak dengan pasti, seakan memanggil leluhur dari dua arah mata angin untuk hadir dalam satu ruang yang sama. Kain yang berlapis warna menjadi saksi pertemuan. Emas dan merah saling berpadu, seperti halnya matahari yang terbit dan terbenam dalam satu cakrawala. Setiap gerak adalah dialog tanpa kata tentang perbedaan yang tidak lagi berajak, tentang keindahan yang lahir dari keberanian untuk menyatu. Garapan ini diiringi dengan tetabuhan semar pegulingan sebagai simbol kehangatan dalam harmonisasi kebersenian masyarakat Payangan.
kami hormati dan para penonton yang berbahagia, PED Ayo Kecamatan Payangan terlahir sebagai iringan pemungkas dari PED Ayo Kecamatan Payangan menampilkan iringan tematik dengan mengangkat kisah ikonik Kerajaan Payangan pada peradaban Raja keempat yang bergelar Ida Dewa Agung Gede Agung Gede Oko. Diceritakan kedamaian Kerajaan Payangan terusik karena putri Raja Payangan yang cantik dan menawan oleh kerajaan di Bali. Dan pada akhirnya perang pun terjadi, menyebabkan rakyatnya menderita. Raja Payangan pun mengorbankan jiwa dan raganya, disusul oleh putrinya yang bernama Cokordo Istri Muter, yang mengakhiri hidupnya dengan tujuan rakyat Payangan kembali damai dan sejahtera. Penanggung jawab Camat Payangan dan Perbekal Desa Melinggi, penata tari Inyoman Budiasa SSM dan Nikomang Wida, penata iringan Angga Supandi Arta SSM dan Robert Putra Danendra SSM, narasi Trayan Jana Putra SPD IM, penyaji dan kru Sandi Jenana Desa Melinggi. Baik hadirin tamu undangan yang berbahagia, kita beri aplaus yang paling meriah PED Ayo Kecamatan Payangan. Hati, 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 hati,
watuk manja. Ini watuk yang paling warani. Dipimpin oleh Sang Mahapati Yumata yang gagah dan perkasa. Dayang-dayang melangkah mulai bagai bunga mekar seperti satu. Jiwa dan rasa. Kau bawa diri kita hati kaya. Orang kriasa watuk. Orang kelawat senang terlihat. Di atas singgasana yang megah, Sang Raja menyimak dengan penuh wibawa. Para pedagang menenun hari dengan riuh kehidupan. Suara tawar menawar terpadu dengan tawa. Aku watuk yang bom pawis. Kalian jadi dap-dap. Saat Fajar menyentuh gerbang istana, seorang putri kerajaan yang cantik jelita Ira Dewa Agung Ayu Muternana kena terbaik. melangkah perlahan dari dalam singgasana, dan rakyat pun menunduk. Bukan karena takut, melainkan karena hormat yang lahir dari cinta. Dan pindah keluar sang yang kiri sudah saraswat. Beri ke kanan sini. Biparaya, padu kasukulilo marwan tening pencing apuri, anatas kanang watak uang. Hari ufuk utara, derap langkah mulai menggema. Prajurit dan pati buleleng datang membawa gelar yang tak biasa. Sang orang itu sinar putani kandung sana. Orang menentang dia juga kanan. Sang putri dipaksa menerima lamaran pernikahan, namun karena ia sudah dijodohkan, ia pun dengan tegas menolak. Perang pun tak terelakkan. Langit bergerak, apapun berbarang. Akan kalau dia hidup tidak lereng mungkin. Kalau dia termakan di kanan itu, dan belakang dia. Dia udah disuruh. Satu persatu prajurit gugur di medan perang. Kata ikatan wiri. Amata setiap aku. Hati prajurit terluka, mencoba mensahara pada penguasa. Raja Bayang merasa takut daya menyaksikan lautan darah di bencana bayangan, membawa biru ke dalam dadanya. Dalam keheningan itu, ia memilih mengakhiri nafasnya sendiri, sebuah pengorbanan demi tanggung jawab terhadap rakyatnya. Tepat di hadapannya, sang putri berdiri terpaku, memandang tubuh ayahnya yang terbaring tak bernyawa. Dia merasa dialah penyebab semua ini, menjadi rebutan oleh banyak kerajaan di Bali. Dengan
hati yang remuk. Ia melangkah memutar mengikuti jejak ayahnya tercinta, menyerahkan jiwa dan raganya. Wani purnaning jiwa, penyempurnaan jiwa melalui pemulihan semesta. Sebab kesejahteraan sejati rakyat bukanlah kemegahan tahta, melainkan senyum wajah, bukan keluhan dan tangisan rakyat. Baik hadirin tamu undangan yang kami hormati dan penonton yang berbahagia, adapun penanggung jawab PN Ayer Kecamatan Payangan, Camat Payangan dan Probekal Desa Melinggi, penata tari Inyoman Budiase SSN dan Nikomang Winda, penata iringan Angga Supadi Arta SSN, Robert Putra dan Indra SSN. Narasi Ranjana Putra SPD GR, penyaji dan Rasi Jenaka Desa Melinggi. Merupakan upacara dalam Hindu di Bali yang bermakna perjalanan roh menuju alam kosong atau sunyi sunia untuk dapat menyatu dengan Sang Pencipta atau Moksa. Desa Singapadu Tengah memvisualisasikan upacara ini dalam bentuk pertunjukan PN Ayer. Berbagai sarana dan prasarana yang digunakan pada saat upacara ini berlangsung, serta berbagai macam wawali yang menjadi runtutan upacara ini dilaksanakan. Art Director Inyoman Winda SSK MA dan Jokoda Istri Putra Padmini SST MSN. Pembina Karawitan Iwayan Wiarta SSN dan Ikomang Adi Parbawa SSN. Pembina Tari I Gusti Ngurah Agung Giri Putra SSN MSN, Imade Purnayasa SSN, Iwayan Adi Gunawan SPD, Koordinator Lapangan Ida Bagus Arnawa SSN, Wah Egan, Kalian Sedesa Singapadu Tengah. Penanggung jawab
Bapak Camat Sukawati beserta Majelis Kebudayaan Kecamatan Sukawati. Hadirin undangan yang kami hormati dan masyarakat Gianyar yang berbahagia, mari kita saksikan bersama Duta Kecamatan Sukawati, Nile Pati. Selamat menyaksikan. Diawali dengan pembawa papan nama sebagai identitas dari Kecamatan Sukawati. Diiringi oleh Cegek Bagus, Desa Singapadu Tengah. Terlihat apik, anggun, dan menawan dengan balutan busana payas agung khas Kabupaten Gianyar. Pada setiap kegiatan upacara besar keagamaan di Desa Singapadu Tengah, terdapat pet Cegek Bagus yang dimana merupakan bagian dari pelestarian busana adat Bali dengan memahami makna filosofis kesejahteraan masyarakat Hindu di Bali, di mana di barisan awal merupakan Cegek Bagus yang berhasil meraih 5 besar dalam ajang pemilihan Cegek Bagus Gianyar 2026. Terimalah salam hormat kami dari Duta Kecamatan Sukawati. Serta diiringi oleh gong suling yang memberikan nuansa harmonis dan romantis. Selanjutnya melintas di panggung kehormatan akan ditampilkan potensi seni pertunjukan yang dimiliki oleh Desa Singapadu Tengah. Inilah Wayang Lemah. Wayang Lemah biasanya diperuntukkan untuk pertunjukan sakral dalam upacara keagamaan Hindu di Bali. Dalam hal ini, wayang lemah dipentaskan untuk mengiringi pemujaan pendeta atau sulinggi pada pagi atau siang hari tanpa layar clear maupun lampu blencong. Biasanya dalam upacara Pitrayagya menggunakan lakon Bima Swarga, di mana kisah perjalanan Sang Bima mencari kedua orang tuanya di neraka dan mengantarkannya ke surga. Selanjutnya, Cupak Abasan. Pada zaman dahulu, sekitar tahun 1960-an, di Banjar Abasan, Desa Singapadu Tengah, berkembang sebuah kelompok kesenian cupak yang dikenal dengan sebutan Cupak Abasan. Kelompok kesenian ini sering dipentaskan dalam rangkaian ngayah di desa-desa sekitar Singapadu. Pada pawai kali ini, para seniman muda Banjar Abasan mencoba
mengkolaborasikan pementasan tari cupak ini dengan kerajinan topeng dan seni ukir yang juga berkembang pesat di Banjar Abasan, sehingga semua tampil dengan menggunakan topeng. Dikisahkan Cupak mencoba membabat hutan Jagaraga yang mengakibatkan hutan rusak dan hewan-hewan seperti singa, macan, sapi, monyet dan tikus menjadi terganggu. Maka Gerantang menasehati Cupak agar tidak membabat hutan sembarangan karena akan berakibat buruk bagi kehidupan manusia. Sejak saat itu, bekas hutan yang dibabat diberi nama Abasan sebagai pengingat agar kita tidak membabat hutan sembarangan. Ceritanya biasanya diambil dari kisah klasik seperti Panji atau cerita rakyat Bali yang diselipkan juga nuansa lucu, romantis, dan pesan moral sebagai cerminan hidup di masa sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa Arja Singapadu sangat terkenal pada masanya bahkan hingga saat ini. Beberapa tokoh yang tergabung di antaranya seperti almarhum dari Gusti Ayunia Galuh yang berperan sebagai Galuh dan almarhum Niko Tribuwati sebagai tokoh Majun dalam pementasan Arja.
seni pertunjukan Janger. Seni pertunjukan Janger merupakan tari pergaulan yang dibawakan oleh sekelompok remaja, laki-laki dan perempuan. Menggambarkan keharmonisan hubungan adalah pasangan muda yang semua hal harus dibicarakan dengan olahan nada vokal. Uniknya, setiap Janger ini dipentaskan selalu diiringi dengan pencak silat. Pertunjukan ini merupakan perpaduan harmonis antara bela diri tradisional, estetika gerak seni, dan musik yang menonjolkan keindahan jurus serta kelincahan. Pertunjukan ini merupakan warisan budaya yang bernilai filosofis tinggi. Pada barisan selanjutnya akan kita saksikan barisan Pian Ayo dari ibu-ibu PKK Desa Singa Padu Tengah. Terlihat sangat anggun menggunakan busana adat Bali serta sesambutan khas perempuan Bali. Perlengkapan upacara yang dibawa diantaranya Canang Sari. Canang Sari merupakan salah satu sarana persembahan harian yang digunakan pada saat upacara keagamaan Hindu di Bali, serta mencerminkan keseimbangan hidup dalam menjalankan kehidupan dengan konsep Trihita Karana. Keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungannya. Pasepan ini digunakan ketika dilakukan persembahyangan yang dimana asap dari dupa dipercaya membawa doa umat manusia menuju alam suci. Ongar-ongar merupakan rangka bambu yang dihiasi dengan daun kelapa muda, janur, bunga, dan kain. Ongar-ongar melambangkan penghormatan dan persembahan kepada para dewa serta roh suci. Kehadirannya dipercaya sebagai penolak energi negatif dan sebagai simbol menjaga keseimbangan alam semesta. Jaratan merupakan wadah yang digunakan untuk menempatkan tirta atau air suci, serta melambangkan sumber kehidupan dan kesucian.
Karena air dalam tradisi Hindu di Bali dipercaya sebagai unsur pembersihan lahir maupun batin. Sekar urong merupakan campuran dari bunga, uang kepeng, beras kuning, irisan pandan, dan daun teman. Ditaburkan dalam ritual upacara adat di Bali. Hal ini dipercaya untuk dapat melepaskan roh suci orang yang sudah meninggal. Kemudian diikuti oleh barisan uperengge. Pada barisan ini, perlengkapan yang dibawa merupakan perlengkapan upacara mendak don bingin seperti juan tieng gading beserta tiuk sudamalo, penjor, bandrang, jadung, opong-opong sebagai simbol badan kasar manusia, pelangkan sebagai wadah don beringin beralaskan kain putih. Semua sarana ini digunakan bermakna untuk memohon restu alam dan kekuatan suci untuk upacara ini berlangsung. Pohon beringin dianggap sebagai tempat bersamanya kekuatan dewa, simbol penyucian atau kekuatan. Daun beringin digunakan untuk membersihkan kotoran rohani atau leteng, dan sebagai penghubung skala dan niskala, menghantarkan roh keluar atau alam para dewa. Baik Bapak Ibu hadirin, dan para penonton serta para pecinta seni yang berbahagia, selanjutnya akan kita saksikan bersama penampilan pemuda dari Duta Kecamatan Sukawati dengan mempersembahkan garapan tematik dengan judul Boksani Dukuh Pembukaan. Selamat menyaksikan. Dalam sebuah hutan kaos, Dukuh Pengubengan berada dalam pusaran gundahan hati, terjebak dalam ruang pikiran yang dimana selalu terbayang akan pusaka sakti dari Cokordo Agung Ketuk Karang. Gemerlap cahaya tersebut selalu terlihat dalam gelapnya hutan kaos. Lawan sekelilingnya anak dan Gusti Ayu.
hadir dalam wibawa kulinan megah. Busana kerajaan dengan pusaka tombak Ki Bintang Kubus tak pernah lepas dari genggamannya. Para dayang dan punggawa kerajaan ikut hadir menyambut kehadiran sosok sang peneduh jagat. Tiba-tiba Jokordo Agung Ketut Karang dikagetkan dengan kehadiran Gusti Ngurah Sekar Mukti. Dengan raut wajah yang sangat lelah namun penuh dengan harapan, Gusti Ngurah Sekar Mukti memohon bantuan raja untuk membantunya dalam memenangkan pertandingan sabung ayam melawan Ki Dukuh Pengubengan. Sorak-sorai para bobotoh meramaikan alas olahraga, di mana agenda utama kali ini adalah pertaruhan harga diri dan harga mati. Pihak menyiapkan ayam paduan dan suasana ketegangan yang saja semakin memuncak. Ayam yang biasanya gampang dan percikan tirta uang suhan yang diberikan oleh raja tersebut. Jokordo Agung Ketut Karang dengan senjata Ki Bintang Kubus. Dan ketika Dukuh Pengubengan bersabda, "Inilah penantianku sejak lama. Kekalahan ayamku ini sebagai jalanku mencapai moksa. Sebagai rasa sayang dan cintaku terhadap tanah kelahiran ini. Setelah kematianku, hutan tempat pertempuran ini
menjadi pemukiman dan sawah untuk kesejahteraan rakyatku. Suatu saat, jika mereka lupa atas pengabdianku, pertanian di sini akan gagal dan dikenal dengan Carik Gagalan. Kekalahan yang mengakibatkan kematian meninggalkan sejarah bagi desa kami. Semua nikmat di desa Singapadu Tengah adalah tanda rasa sayang beliau terhadap kita. Sebagai rasa bakti dan terima kasih kami, dibuatkan parayangan Pura Empelan yang hingga kini dikenal dengan Pura Pungu Pengan. Dari kisah ini, kita dapat cerminan hidup, di mana air dan tanah adalah anugerah terbaik dari leluhur kita. Seperti halnya Dukuh Pengupengan, memberikan air dan tanah sawah untuk kesejahteraan kita bersama. Beliau berpesan, jaga dan rawatlah tetamian ini, karena itu akan berpengaruh dengan masa depan ini beserta isinya. Tira waktu langkah Ayu Turuni Desa dalam Kemilau Payas Agung hadir menyongsong semesta, mengusung panji kebesaran,
Ia adalah simbol Darmaning Keraton, wujud kewijayaan suci dalam menjaga harmoni peradaban. Mengawal teguh di belakangnya, derap langkah dua orang patih memancarkan taksu kepemimpinan. Dengan tatapan setajam keris dan dada membusung wibawa, mereka adalah kesatria pembela Dharma, benteng pelindung tradisi. Dengarkan gema purba yang merayap di udara. Inilah simfoni Gong Beri, resonasi sejarah yang membangkitkan spirit kepahlawanan. Iramanya adalah detak jantung kesatria, memanggil jiwa-jiwa patriotik menuju medan bakti. Hadirin menepi sejenak dari Gong Beri, hadir keheningan yang memukau dari 9 pasang jengking bagus. Dibalut busana adiluhung, mereka adalah cerminan Padma Buana, teratai semesta penjaga keseimbangan alam yang melambangkan kehalusan budi pekerti manusia Bali. Dan hadirin sejenak, udara menjadi syahdu. Melodi bambu gong suling mengalun bening, meliuk bagai desir angin lembah pekerisan. Inilah harmoni rasa yang meneduhkan sukma, menyeimbangkan dinamika dunia dengan kelembutan hati. Pada jangan tuh, pada jangan. Dan hadirin, mari kita alihkan pandangan kita. Lihatlah panji-panji kebesaran Uperengga berkibar megah. Umbul-umbul, Kober, Pandrangan, dan Tedung Agung menjulang sebagai peneduh semesta, menandakan sebuah yatnya yang tulus sedang berlangsung di bawah restu Dewata.
dan kendang yang dinamis adalah nafas dari Taksu, api kreativitas yang penuh subur dan terus bergerak seirama zaman di dalam suci para raja. Dan hadirin yang kami muliakan, dalam heningan yang nirmala, Jero Mangku mengaturkan amartesan jiwani. Percikan air suci kehidupan ini membasuh mala bumi, menyucikan setiap tapak jalan agar persembahan agung ini senantiasa dalam dekapan suci. Dan melebur dari gemuruh energi sebelumnya, kini pandangan kita dimanjakan oleh barisan ketulusan. Menjulang di atas kepala para perempuan tangguh, deretan gerogan disusun setinggi rindu manusia kepada Sang Pencipta. Buah, bunga, dan janur dirangkai dalam simetri dan proporsi yang sempurna. Ini bukan sekedar pameran keindahan rupa, melainkan wujud nyata dari Trihita Karana, tanda syukur yang utuh atas kesuburan tanah Tampak Siri yang senantiasa diberkati. Kebahagiaan yang melampaui telahnya rasa. Dan hadirin, hiruplah semerbak cendana yang merasuki udara. Asap suci dan pasepan membumbung ke angkasa, menjadi jembatan doa dan sarana pemarisuda yang menyucikan ruang waktu bagi kesempurnaan yagna. Yang teguh menjaga barata tradisi menuju altar pengabdian tertinggi. Dan disusul dengan inilah Tampak Siri, dipersembahkan bebarisan dan rerejangan unik atau lampau sebagai identitas tradisi Tampak Siri. Di sela irama semesta, majuid dan barokah akhir menyapa, membawa ruh Wabineda dalam kiraan humor dan magis sakralis. Mereka pelipur lara, bukti bahwa dalam hatinya kesakralan, kegembiraan adalah jembatan penyeimbang dunia skala niskala.
Manis sedikit. Ya. Soalnya mengganggu ya. Hadirin yang kami muliakan, sampailah kita pada puncak karya persembahan kami, garapan tematik fragmen tari dengan judul Lango Kertaning Tapak Sirang. Lango Kertaning Tapak Sirang bukan sekedar gubahan seni, ia adalah prasasti hidup yang merangkai memori arkeologi dengan ritus suci. Sebuah jembatan waktu yang menghidupkan kembali denyut nadi peradaban di relung terdalam Tapak Siring. Di bumi yang bermeditasi inilah baris sang putra fajar bergetar. Bagi Bung Karno, Tapak Siring adalah poros spiritual tempat kedaulatan bangsa berakar. Sebuah visi melampaui zaman di mana cinta memimpin menyatu dengan kesucian tradisi. Sebagai pusat peradaban kuno, Tapak Siring tegak berdiri menantang waktu. Keagungan itu terukir pada jernihnya tirta ampun, memantul pada mistisnya prasada mengening, hingga menghambat keabadian di dinding candi tebing Gunung Kawi. Kaum kejayaan era perunggu pun tetap hikmat bersemayam, terkunci dalam pesona pusaka negara Pejeng. Sajian fragmen tematik Hari Merdeka ini dihidupkan oleh lebih dari 200 jiwa seniman. Mereka adalah para penemuh yang merangkai ritme
semesta, para penari yang melukis udara dengan raga, hingga para pengusung properti yang memikul kebanggaan luhur warisan leluhur. Semua mahakarya yang lahir dari rangka kolaborasi apik jiwa-jiwa muda, komunitas seni Tulung Agung, Sanggar Seni Sunanipa, Pakuban Kusinarakuti, Desa dan Penceng, Barisan Lampiang Sarasini, seniman Desa Pencengangit, didukung oleh pilar-pilar pawai yang bersatu padu. Hadirin yang berbahagia, inilah representasi Langong Karibatin Tapasira. Lawan silsang yang tiga suksma sakti Opan wangi kamu punang padu cari maka istiwasa mari purun dengan amri keluh puring dia lari tadi Bayu membisikkan hidung pada sucinya Mandala Tapasira, sebuah prasasti kehidupan yang terus bernafas di atas tanah para pertapa. Disinilah Tampak Siring berdiri, bukan sekedar hamparan bumi, melainkan rahim peradaban adiluhung yang merawat detak jantung spiritual Bali. Ia adalah altar pengabdian, tempat ritus purbakala bersenyawa, mesra dengan harmoni semesta. Di bawah degapan kabut pegunungan yang sejuknya tirta amerta, raga disucikan, atman diayomi. Maka di tanah yang teramat sakral inilah sang putra fajar menamatkan rindu. Ia tidak sebagai penguasa, melainkan sebagai putra yang luruh dalam pelukan ibu pertiwi. Tampak Siring adalah takdir pertemuan agung, sebuah ruang di mana wibawa negara merunduk takzim di hadapan kesucian tradisi, melebur dalam keheningan yang megah dan abadi. Di bawah naungan langit yang bergetar oleh doa, sebuah visi kebangsaan lahir. Sang proklamator memandang cakrawala, memahat impian tentang sebuah istana. Namun di
kedalaman batin Makal Manukaya dan anak agung Gedera Kesandi terselip kegelisahan yang menyayat. Sebuah tanya menggema di lorong-lorong sana. Mungkinkah kemegahan beton akan menghubung ajaran Tirta Empul? Mereka adalah para penjaga rahim spiritual. Bagi mereka, air adalah prana, penghubung Atman menuju nirwana dalam sakralnya fitrayatnya. Di titik inilah ego kekuasaan dipuji oleh kebenaran sejati. Namun, Bung Karno dengan kedalaman jiwa seorang seniman dan puja keindahan memilih untuk bersimpuh pada kesucian. Istana didirikan bukan untuk membelah, melainkan untuk mendekap. Ia berdiri sebagai monumen harmoni, tempat wibawa negara, menjaga aliran suci yang membasuh dahaga semua Nusantara. Inilah representasi dari situs-situs suci. Langkah kaki yang menghentak bumi, baris ham yang membelah sunyi. Ia bukan sekedar tarian perang, melainkan perisai spiritual yang membentengi kesucian Amerta. Sebuah visualisasi ketangguhan jiwa patriot yang adiluhur. Para pelindung peradaban yang memastikan api takzu tetap menyala di atas tanah para leluhur. Meresap lebih dalam kepusaran raksi, kegembiraan hadir dalam rupa yang manis, wajuib dan berokat. Inilah nama di puncak kesakralan, sebuah cermin ruwa bineda bahwa dalam setiap ritual yang agung selalu ada ruang bagi sukacita yang titik yang maha suci. Di antara laku Purwadaksina dan menjulangnya Bagya Pulakerti, masyarakat mengusung kebahagiaan hakiki. Inilah laku pemuliaan jiwa, sebuah ritual penyucian tahap akhir untuk menyatukan kembali roh leluhur dengan semesta alam. Dari
Pitara menuju Dewata. Roh-roh suci diantarkan kembali menuju keabadian, bersatu dalam keheningan yang sakral. Puncaknya bersama rasa bersyukur yang suci siap sampai. Semua tanpa benci, melainkan penyucian diri menuju harmoni yang paripurna. Menyaksikan simfoni ini, batin sang putra fajar bergetar. Beliau tersenyum, menyadari bahwa di hati siring spiritualitas dan budaya bukan melainkan tempat dan kehidupan yang aman. Situs adalah raga, ritus adalah jiwa. Menjaga tampak siring bukan sekedar merawat batu dan tradisi, melainkan menjaga detak jantung peradaban. Om Santi, 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 Om. Karena yang di orang bulan dulu Makanya ini dah, ya, makanya namanya bulannya di sana bulan
Tagalalang adalah salah satu kecamatan yang terletak di bagian paling utara Gianyar. Tagalalang hadir membawa semangat kearifan lokal yang kental akan nilai agama, seni, budaya, dan agraris. Pada hari ulang tahun Kota Gianyar ke-255 ini menghadirkan rangkaian pawai budaya yang bertajuk Atma Karti. Hadirin, inilah persembahan Duta Kecamatan Tegalalang. Iring-iringan pawai budaya Kecamatan Tegalalang kali ini diwakili oleh Desa Tegalalang yang diawali dengan papan nama kecamatan yang diusung oleh seorang pemudi yang berbusana payas agung. Didampingi oleh sepasang pemudi, pembawa cane, dan juga pecalang sebagai patih. Iringan dilanjutkan dengan gamelan gong suling yang hadir mengiringi langkah agung barisan ped hari ini. Suara suling yang meliuk merdu menyatu dengan kedalaman suara gong menciptakan suasana sakral yang menyempurnakan kemegahan busana payas agung serta keagungan payas lelunakan. Barisan pedaya selanjutnya yaitu barisan payas agung. Inilah busana kebesaran, warisan leluhur yang mencerminkan martabat dan nilai estetika tinggi. Biasanya dikenakan dalam ritual keagamaan yang sakral. Payas agung ini melambangkan penghormatan terdalam manusia terhadap Sang Pencipta melalui keindahan tata rias dan busana. Dilanjutkan dengan barisan payas lelunakan, sebuah pesona keanggunan bersahaja yang melambangkan kemurnian dan kecantikan abadi perempuan Bali. Melalui ciri khas lilitan kain artistik di kepala, serta sematan bunga emas yang penuh makna, busana ini merepresentasikan kedisiplinan dan ketulusan hati dalam menjaga warisan tradisi. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya melintas di depan panggung kehormatan barisan Uperanggel yang meliputi umbul-umbul, kober,
Bandrang, Lelontek Payung Pagun, dan Tedung Agung. Berbagai piranti suci ini bukan sekedar pelengkapan upacara, melainkan simbol-simbol sakral yang menghubungkan alam manusia dengan alam ketuhanan. Tapi besok lama mo, ha? Lapin mo din eh. Saya nang biyan ako. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan melintas di hadapan kita semua barisan Gebogan Bunga yang dikawal dengan 2 orang patih. Estetika warna-warni bunga yang dirangkai menjulang ini adalah representasi keindahan hati masyarakat Tegalalang. Bunga-bunga yang mekar ini melambangkan ketulusan dan keharuman doa yang dipanjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Kemudian menyusul di belakangnya barisan Gebogan Buah yang juga dikawal dengan 2 orang patih. Inilah wujud nyata rasa syukur atas kesuburan tanah agraris Tegalalang. Sebuah bentuk matur sembah kepada para dewa atas anugerah pangan yang menghidupi masyarakat. Barisan Gebogan Bunga dan Gebogan Buah ini diiringi oleh gamelan Buta Ganjur sebagai pengiring serangkaian pesta dengan dentuman ceng-ceng yang saling bersautan dan pukulan gong. Buta Ganjur bukan sekedar musik pengiring, melainkan simbol energi kehidupan dan kekuatan satria yang mengawal setiap langkah prosesi budaya. Selanjutnya disusul oleh barisan tari Rejang Sewanagiri dengan gerak yang gemulai namun syarat akan makna. Tarian ini menginterpretasikan rasa syukuri yang mendalam atas keberlimpahan hasil bumi. Rejang Sewanagiri adalah tarian pemujaan, sebuah simbol kesetiaan masyarakat dalam menjaga alam semesta sebagai sumber kehidupan.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan bersama tradisi ngerebek Desa Tegalarang. Sebuah tradisi unik dan sakral yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Dengan hiasan wajah yang ekspresif, tradisi ini merupakan simbolisasi menetralisir kekuatan negatif dan mengungkapkan sukacita masyarakat dalam menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan lingkungan gaib di wilayah Tegalarang. Baik hadirin para penonton dan para pengamat seni yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan bersama garapan puncak iringan Pedaya Duta Kecamatan Tegalarang yang mengambil judul Atmakerti Ning Tegalarang. Karya ini mengisahkan tentang krisis spiritual dan ekologi yang melanda desa Tegalarang, di mana kemarau panjang membuat flora dan fauna layu serta memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Kegelapan batin ini mendorong sang raja bersama patih setianya melakukan perjalanan spiritual Dewa Seraya menuju Ulun Danu untuk memohon petunjuknya. Di sana Dewi Danu memberikan sabda bahwa penderitaan desa bersumber dari kelalaian manusia dalam menjaga kesucian diri dan alamnya. Sebagai anugerah, raja menerima tirta pengelukatan dan permata mirah yang kemudian distanakan di Pura Duarbingin sebagai simbol kemakmuran. Puncak garapan ini menggambarkan realisasi Atmakerti atau penyucian jiwa
melalui ritual mecaru dan tradisi ngerebeg yang kolosal. Dengan iringan tari rejang dan persembahan gebogan, seluruh elemen kehidupan kembali harmoni. Jika manusia disucikan, alam kembali subur, dan kedamaian abadi kembali bersemi di bumi Tegalalang. Pembina Jamat Tegalalang, penanggung jawab Perbekal Desa Tegalalang. Hadirin yang berbahagia, inilah Atma Kartining Tegalalang, Duta Kecamatan Tegalalang. Saraswati Paramadam, ya suarahem nama suake. Banget sama ulun ripadu kebetar sang yang tiga mulia mapan wani, amung ngangkat ini kanang katua carita. Caritanya. Caritanan pengawangun kuda negara kusara jengala. Maka murdani cagat kuasiru tanan wani. Ida cokor ketut sagara. Peraya mangun desa. Angawit kasukertan ikan kuana. Samangkan dia. Rikanang Pariangan, Anangun Pura, Genah Suci. Rikanang Pawongan, Anangun Paumahan, Bala warga sedaya. Rikanang Palemahan, Anangun Alas, Anangun Desa, Anangun Tegalan miwah sawah. Ewale kan kecarita saking ngendi biar para
Karawuh kering besar dengan sarwa melekat sarwa saya namun bako purata yoga semadi ia neri tanah wali berusaha anu di tanah pasukia beredana amerdane ada di sejeroning kiri bature widangan yang petari lah enak jalan-jalan namun newas raya moga-moga yang petari sungai Jawa ada lukerah lawan sih. Warnanan sampun dari kelenging kiri batur kanan leh. Kawen tenan girine pake beken anduk Widyadara yang betari. Sendu soro
nugrah irang paswa. Omong kana waran lugurakan yang berkariri yang ngani ke Dewa Prabu. Wala waduh rencangku bersama kita. Mapan sampun paweh wara lugurakan lawan sira yang bertari. Mangkin enak sambut. Sambut wara lugurakan sangkan niatnya. Apa mimitannya mangkana apa mawin anak itu. Mawetung sangkaning panca maha Buddha anu bumi anu sariraning manusia. Mawetung sangkaning sangyang widiwasa anu sangyang atma alingeh kerikanan sariraning manusia. Iki sekala niskalat maka sidaniatnya. Yan mangkana henak kingkinan biodalane wangsida kerja jagate riku sare jengale. Lah beri sampun mangkana beri sampun wacana nike sang selingarenade raris orang kriana patek kingkina beri sejeroning umpamati.
mangkep seupekaraning wana sida katuran doya sida katuran tipe sida katuran kusma matra malam utawi buah niki undang yatnya sujatine Batara Surya mangke nangelaraken caru mangga saluwereng kuda halo itu rumah tuana layang-layang yen ketut yen makna sampan yen lanturan carita beri sampun paweh kecukurda merah saking oleh yang bertani masih ini banyak kusara jengala banyak ring kusara jengala meraga sekala meraga nisala sekala nisala berapa jangan dingin niki mawenan presiden risampun sida karya rikanang yanya matangi ida cokorda saking payungane purpara wala panyake maga sami manemah mapan sampun sida nginkinan kasukertaning kusara jenggala nah mangki parengen risaturan sire cokor keduk segala mapan sampun sida satu minum manuk taru bubune sida paweh kerahayu sida nekang hasil sane becek sidaning don puasira karyani mangke paina kita anglarakan musabe mangga saking manah sediti jati nirmala juga maka sidaning yadnya sangkaning kasubagian sida iraga lascarya anglarakan yadnya lah enak ikinakan yadnya sira
mana?
Suci Resi Markandeya. Pawai seni budaya Kecamatan Ubud ini dirancang sebagai pertunjukan mobile performance yang bergerak mengikuti alur perjalanan spiritual Resi Markandeya, di mana ruang jalan, simpang, dan titik-titik tertentu dimaknai sebagai tahapan transformasi jiwa. Ruang publik tidak lagi sekedar jalur lintasan, melainkan berubah menjadi ruang simbolik yang hidup, menghadirkan pengalaman performatif yang membawa penonton dari dunia profan menuju kesucian. Sebagai format baru dalam pawai budaya di Bali, pertunjukan ini mengintegrasikan struktur dramaturgi berbasis siklus ritual keagamaan dan sosial masyarakat Bali. Setiap segmen tidak hanya berdiri sebagai tontonan visual, tetapi sebagai representasi tahapan kosmologis dan spiritual yang berkesinambungan. Dimulai dari odalan sebagai kesadaran awal spiritual, dilanjutkan ritual, bebarisan dan rerejangan yang mencerminkan harmoni sosial dan estetika kehidupan. Perjalanan kemudian memasuki fase konflik melalui buta kala yang diseimbangkan dengan ritual mencaru sebagai proses penyucian. Inti perjalanan terletak pada Pancadatu sebagai simbol penciptaan pusat spiritual dan ditutup dengan moksa sebagai pencapaian kesatuan tertinggi dengan kekuatan ilahi. Penanggung jawab, Perbekal dan Lurah Sekecamatan Ubud dan Idewa Putu Berata SSN, Ketua Majelis Kebudayaan Kecamatan Ubud. Konseptor Iwayan Sudirana SSN MA PhD. Panitia Majelis Kebudayaan Bali Kecamatan Ubud dan Panitia Desa atau Kelurahan Sekecamatan Ubud. Koreografer Iputu Dedik Sutanaya Mas, Gede Agus Krisna Dwipayana Ubud, Niputu Mia Swandani Lotundo, Imade Putra Wijaya Beliatan, Iputu Juliantara Singakerta, Iputu Gede Purnawan SP dan masyarakat Gianyar yang berbahagia. Mari kita saksikan bersama Duta Kecamatan Ubud, Jejak Suci Resi Markandeya. Selamat menyaksikan. Oh
cemara. Odalan pada awal perjalanan ketika waktu disucikan dan ruang dimaknai, manusia memanggil semesta melalui dalam hening doa dan harum doa. Bakti dipersembahkan kepada Ida Sang Yang Widi Wasa. Inilah Odalan, titik mula di mana sekala dan sekala saling bersama, membuka gerbang perjalanan suci menuju keseimbangan jagat.
penjaga keseimbangan. Namun kesucian harus dijaga dalam tegap dan wibawa. Para penjaga berdiri baris gede ke barisan malam. Prajurit sakral penjaga harmoni melangkah dengan penuh keyakinan menjadi benteng antara terang dan gelap. Disinilah kekuatan dan kesadaran berpadu menjaga tatanan semesta. Mengalirkan cahaya ke dalam hati manusia. Raja simbol kesucian jiwa. Untuk menerima wahyu gaib.
Namun dunia tak pernah lepas dari bayang-bayang kegelapan. Dari sudut-sudut tak terlihat. Ketika manusia dihadapkan pada dirinya sendiri, melalui yang alam dibangun cari laksanakan sebagai persembahan dan untuk di laut karena kekuatan yang tak
hadir di semua korbanan suci. Nabi Sandang jadi payung suara cakram melapis Ambillah kesadaran setiap konflik membuka jalan menuju keseimbangan. Saat penataan kembali bersemarkan dia menanam cintaku. Jaga setelah bumi disucikan, kesana juga jiwa dimurnikan. Para buana dan buana terjalin keselarasan. Baru kalau selesai ini baru ngomong. Oh, berarti nggak sama nggak total? Nah. Iya. Sama kan?
pada akhirnya segala perjalanan akan kembali menebarkan melampaui dunia, melepaskan segala ingatan, menyatu dengan keheningan yang abadi. Itulah maksa perjalanan jiwa kembali pulang ke sumber kehidupan. Kecamatan Belah Batu dengan judul garapan tematik Bebet Boleng. Selamat menyaksikan. Kecamatan Belah Batu dengan 9 desa yang berada di seluruh Kecamatan Belah Batu. Melintas di hadapan hadirin sekalian, papan nama kecamatan merupakan media informasi resmi yang mencerminkan identitas, fungsi dan komitmen kecamatan sebagai perangkat pemerintahan daerah. Papan ini menegaskan peran kecamatan sebagai pusat pelayanan publik yang mengedepankan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas. Dilanjutkan warisan kebogan merupakan salah satu wujud persembahan sakral masyarakat Indo-Bali yang berbentuk susunan aneka buah-buahan, jajanan tradisional dan hasil bumi yang ditata menjulang tinggi di atas tulang. Kebogan melambangkan ungkapan rasa syukur kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas limpahan rezeki dan keharmonisan alam semesta. Selain bernilai religius, kebogan juga mencerminkan keindahan estetika, ketekunan serta kreativitas perempuan Bali dalam menjaga tradisi leluhur. Dalam pelaksanaannya, kebogan sering diarak dengan anggun oleh para wanita saat upacara keagamaan di pura, menjadi simbol keseimbangan antara seni, spiritualitas dan kehidupan sosial masyarakat Bali. Nama dan kebogan dari Kecamatan Belah Batu diiringi
oleh Gamelan Gong Suling yang merupakan salah satu bangunan gamelan khas Bali yang memiliki nuansa lembut, manis, dan penuh kedalaman rasa. Berbeda dengan gamelan gong kebir yang dinamis dan keras, gong suling didominasi oleh suara suling yang berpadu harmonis dengan instrumen gamelan sederhana, menciptakan suara hening, sakral, dan menunjukkan jiwa. Hadirin yang berbahagia, dilanjutkan yaitu barisan Sekekitu yang merupakan kelompok seni tradisional yang berperan dalam melanjutkan film suci sebagai bagian dari pelaksanaan upacara keagamaan Hindu di Bali. Hidup yang dibawakan berisi pujian, doa, serta ajaran moral dan spiritual yang bersumber dari sastra keagamaan Hindu Bali. Keadaan seperti kamu tidak hanya berfungsi sebagai pemilik upacara, tapi juga sebagai sarana pelestarian nilai-nilai religius, etika, dan kearifan lokal. Diiringi oleh Managanur Semaradani yang merupakan perpaduan dinamis antara semangat heroik gamelan Belagaya dengan nuansa lembut. Ibu di sini ada kemana? Kalau cerewet pulang aja. Di tengah suasana alam yang tenang dan asri, Pesraman hadir sebagai wasa kedamaian jiwa, dikelilingi pepohonan hijau yang rindang serta lantunan suara alam yang menyejukkan setiap sudut Pesraman, memancarkan keindahan yang sederhana namun penuh makna. Keharmonisan antara manusia, alam, dan sang pencipta terasa begitu nyata di tempat ini. Senyum tulus, sikap saling menghormati, serta kebersamaan yang hangat menjadi bagian dari keindahan yang tak terpisahkan. Pesraman bukan sekedar tempat belajar, melainkan ruang untuk menemukan jati diri, memperdalam spiritualitas, dan merasakan kedamaian sejati. Para hadirin yang berbahagia, melintas di hadapan hadirin sekalian, barisan Jagat Bagus yang merupakan generasi muda di Bali yang bertujuan untuk menumbuhkan peran aktif pemuda-pemudi dalam pelestarian budaya, pariwisata, dan nilai-nilai kearifan lokal. Jegek melambangkan sosok perempuan Bali yang anggun, cerdas, dan berbudaya. Sedangkan Bagus mencerminkan pemuda Bali yang berwibawa, berpengetahuan, dan berkeberanian luhur. Lebih dari sekedar penampilan, Jegek Bagus didukung oleh memiliki wawasan budaya, etika, kemampuan komunikasi, serta kepedulian sosial. Kegiatan ini menjadi sarana pembinaan karakter generasi muda yang mampu menjadi teladan dan datang daerah yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan Bali. Berhias khas Bali ada Payas 1, Payas Madu, Payas Modifikasi, dan Payas Ali.
sebuah patuhan yang penuh wibawa, hiduplah seorang gadis cantik bernama Lohayu Sekari. Parasnya sebagai bunga yang sedang mekar, tutur katanya lembut dan pikirannya tajam. Kecantikan dan kebijaksanaannya tersiar hingga ke berbagai penjuru, membuat banyak pemuda datang untuk meminangnya. Hari demi hari, para calon suami berdatangan dengan membawa kelebihan masing-masing. Ada yang tampan dan gagah, ada yang kaya raya, ada pula yang pandai bersastra dan berbicara manis. Mereka datang dengan harapan dapat merebut hati Lohayu Sekar. Namun di balik senyumnya yang anggun, Lohayu Sekar ini menyimpan pertimbangan yang dalam. Baginya, memilih pasangan hidup bukanlah perkara rupa, harta, atau kepandaian semata. Ia mencari sosok yang mampu memahami jiwa, menghargai nilai kehidupan, dan berjalan seiring dalam suka maupun duka. Nimitanian sampun sida anu ingkene mari wonten ning Bali duwiko nimitanian leluhan anu wong ngelis kayu katon pasida kakrian mate kudahu romani gini panjang situ kelawan situ ayu sekali dia tadi mitanian kaya bangki saksa dia dia dan sampun ikut belum gusti di rumah sebangga kita belum gusti wenda diriki ring Bali Bolina Jika nayang kitiang Gajah Mada dari Majapahit duduk bersila di balai bangku, menanggalkan sejenak keagungan jabatannya. Percakapan pun mengalir hangat, tidak sekedar antara seorang padi dan rakyatnya, melainkan antara dua insan yang saling menghormati. Dia datang bukan hanya membawa pesan, tetapi juga ingin mendengar, memahami, dan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan rakyatnya. Suasana sore itu terasa begitu damai. Suara burung yang kembali ke sarang berpadu dengan percakapan penuh makna. Dalam pertemuan sederhana itu tergambar bahwa kebesaran sejati tidak hanya terletak pada kekuasaan, tetapi juga pada kerenahan hati untuk mendekat dan menyatu dengan sesama. Sira krianu made pergi kemari wonten ning sarirani leluwihan rikahanani jagat Bali kayu mangkir kedauk kramaninya kelawan sira yayu sekali.
kedua, alhamdulillah kita awar kerasmian sakanikan sekira rakrian ada kelawan sila ayu sekali. Hayu sekali ini menolak. Mata gajah mana yang penuh ketulusan. Tidak ada lagi jarak antara patu besar dan seorang wanita desa. Yang ada hanyalah buah hati yang saling mencoba memahami. Bersedia yang kita mau. Poin kanan gelina ini pilih-pilih. Ada janji berlebih, tak ada kata-kata yang hanya perasaan yang tumbuh dengan jujur dan sederhana. Udah, hati ayu sekali dewa. Rasanya semua gelo. Ngaramani dewa ada di mapan. Belilah karmu tulah kamu kewilwo kita. Ia nerawasan sayang beli ini. Kalawan dewa sing jemari kawula kenyati. Mapan beli subur masa. Aor kerasman beli ini kalawan dewa subuh. Subuh dewa bobot bukan. Man pesan bobot. Ini ada merupa bobot bijang beli kalawan yang adik nyenawang yen subuh cening mas apa ngicening elek nako nang ramu nyen makos sujate nani ngurupako raosa jo angon bukti pangidang beli kalawan cening ketemu di kasih wadi nawak-nawak ang gusti yen sampuni kekati os lupuk gusti durus sampun muali margi mutulak mereka kemaja baik pangyang titiang jaga ngemaan bobot yang kami manggil wah yang makan enak mamuit biaya ke sini raker yang ada yang jauh mari bertanding wilwan itu lumaras perlahan ia mulai meninggalkan pesrama. Setiap langkah terasa berat, bukan karena keraguan, melainkan karena ikatan batin yang belum terjalin. Ia tahu jalan yang harus ditempuh masih panjang, penuh tanggung jawab dan pengabdian. Halangin karbuat itu Suasana terasa menyelimuti, api berlimpah berpanjang lebar, seakan menjadi saksi datangnya kehidupan baru. Duka, kedalam, dan memimpin doa dengan penuh penghayatan, memohon restu kepada Sang Hyang Widi agar kelahiran ini membawa berkah dan keselamatan.
kesunyian malam, seorang bayi laki-laki hutan membawa cahaya dan kebahagiaan yang tak terlapisi. Dialah Jamang, anak dari mata seorang yang belum diharapkan mewarisi keberanian, kekuatan dan kebijaksanaan. Ibu, nawak Didiang matur ing klubuk ibu. Didiang sampun ngeton, sampun nembawa sing manungsa. Ibu Roni pun ngelah ramen. Ikedes, maka sami punika Didiang metaken ing ibu. Sapu sira maka senggatene. Raman Didiang, ayah Didiang lurus. Bocana. Jadi, jamu. Sing nyebelih. Ini dewa metakon buka gitu. Maka sujatini, aja di dewa ini sing gak deleh. Pinaka patut amangku bumi ada itu di Mojopai. Anak ini jening nenek ada paican aja di dewa merupa bobot boleh nih. Kalau menampian para begini dewa, ya dewa dia kelakar ngulati aja di dewa di tanah dewa. Iya, di bagong. Iya na sampun iko kadi pawucanan ibu babi ya. Didiang jago berdilar, nilaran jagat Bali ini ngungsi mereka cuma jogreng paman jauh ini. Iya begitu dap-dapan jadi. Mamit karamani resi ki jamu ya terkuyuk mari wantan Jawa Wetan Mojopai. Dengan restu dari ibunya dan doa dari Dukuh Kedang, Jamong memulai langkahnya. Dia meninggalkan pesraman yang selama ini mencari tempat belajar dan tumbuh. Jalan yang darinya tidaklah mudah, melewati hutan, sungai, lautan, dan berbagai tanah yang menguji keteguhan hatinya. Namun setiap langkahnya dipenuhi keyakinan bahwa di ujung perjalanan dia akan menemukan jawaban dari pencarian hidup. Di sepanjang perjalanan Jamong tidak hanya mencari ayah, tetapi juga menemukan jati diri. Ia belajar tentang arti perjuangan, kesabaran, dan keberanian menghadapi dunia. Yang dua, yang tantangan, ia lalui seakan membentuk diri menjadi pribadi yang semakin kuat. Jamong tumbuh sebagai anak yang lincah, cerdik, dan sedikit nakal. Sejak kecil, Jamong dikenal sebagai anak yang setia. Kenakalan Jamong bukan semata karena ingin membuat onar. Di balik tingkahnya tersimpan keberanian dan jiwa petualang yang besar. Balik kenakalan tersimpan kerinduan akan sosok ayah yang jarang ia temui. Seorang tokoh besar yang lebih sering berada di medan pengabdian daripada di sisi. Jamong perlahan membentuk dirinya. Dari setiap teguran ia belajar, dari setiap petualangan ia tumbuh. Meski jalannya masih awal, demi keberanian dan ketegasan yang diwarisi dari ayah, ia bahwa tersembunyi di balik sungai. Seorang anak yang tak akan menemukan takdirnya sendiri. Roker yang
Aduh kuwijil kayu mangkil lihat wong lari anu ing kene arabat atuh karpus ieu. Wong lari gitu pada sabar. Weh. Gadi bani cai ceramang enak. Aduh. Ampura Gusti hapu ampura. Magede cai magede. Sorry. Magede. Inggih tidak ngelusur mau pamit. Hai. Otot kramani rakri ramadu. Limihan bobot boleh anu rusum panir. Jening putaran haji demo. Benar. Bobot boleh ngaji aning icen biang idewone. Idewo ngawak kadi manggil. Saat mako anigani aji lakar mayuh angani dewo pangsing jai dewo nguru gado papo malo nendu ado dusaringani dewo ni balik walau kena amit akani kana kirto pesuda malah ketekani amayuh keramani resi doki jamo jening kijamo dewo ne aji mayuh kidewo apang ngidang suci nirmalau mariwantaning sariro mapan subo sido antok aji kidewo napo so ni dewo madan kijamo ni bobot boleh ngango dasar ane jadi idewo madan ki Arya bobot mangkanya saksadia imitanian siro rakri anu madho nyiknakan sukanira kayu mangki anu weekendnya berwentan jagat maju baik kena bareng kelawan siraya tenana terus aja dulu mai cening mai sira kriana mandul wer ujok mari wentan ni kuwan sira samangkan dia Santi.
tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Gianyar mengusung tema Atma Kerti Buana Purnaning Jiwa, penyempurnaan jiwa dalam pemuliaan alam semesta. Kelurahan Samplangan pada kesempatan ini sebagai Duta Kecamatan Gianyar menyajikan pawai dengan judul Sudah Mala yang bermakna bersih dari noda dosa, yang juga berarti pelepasan. Dalam pawai budaya ini, Kelurahan Samplangan memvisualisasikan dalam bentuk pertunjukan pet air dengan menggunakan sarana dan prasarana yang digunakan saat pelaksanaan upacara ini. Diawali dengan papan nama sebagai identitas Kecamatan Gianyar yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kelurahan Samplangan, diiringi oleh Mepet de Trune yang dikawal oleh 2 orang pati yang berwibawa. Mepet merupakan suatu tradisi yang berjalan beriringan. Jika gadis yang cantik menawan yang dibawakan oleh para Yohana menggunakan busana madu dan agung. Mepet dilakukan pada saat ada upacara besar keagamaan. Selanjutnya, iringan gong beri yang merupakan sebuah instrumen perkusi logam atau kerawang yang berbentuk piringan dan tidak memakai pencong. Gong beri sebagai instrumen yang bersifat ritmis tetapi mempunyai suara khas yang membedakannya dari gamelan Bali lainnya. Dilanjutkan dengan iringan pembawa uperenggu yang mengandung arti semua bentuk perangkat upacara merupakan perwujudan ide Sang Hyang Widewasa melalui kekuatan sinar suci
yang di dalamnya terkandung nilai material dan nilai spiritual yang sering disebut wahyu diatmika. Umbul-umbul bergambar seekor naga. Naga gombang merupakan simbol air dan juga simbol kekuatan Dewa Wisnu, yang juga berfungsi sebagai simbol penjaga. Dengan aksara sucinya Ungkara. Banrangan merupakan simbol kekuatan Dewa Brahma dengan aksara sucinya Angkara. Payung pagi sebagai simbol senjata Dewata Nausama, yaitu 9 dewa penjaga penjuru mata angin. Kober yang merupakan simbol angin sebagai pelindung dengan sastranya Mangkara. Tedung atau payung sebagai simbol windu atau sunyi, sebagai kekuatan siwa dengan aksara sucinya Omkara. Selanjutnya dengan pembawa pasepan. Pasepan adalah api yang menyala berupa bara yang ditaruh di atas dulang kecil yang diisi dengan pembakaran wewangian untuk menyambut kedatangan para dewata agar menerangi pemujaan yang dilakukan. Rerejangan. Rerejangan adalah tarian Bali yang ditarikan secara berkelompok oleh anak perempuan atau anak cenik yang belum menstruasi. Tarian ini dipentaskan di area utama Mandalapura sebagai simbol penyambutan dan penghormatan terhadap para dewa atau bidadari yang turun dari kayangan saat upacara piodalan atau Dewa Yatmi. Bebarisan adalah tarian Bali yang ditarikan secara berkelompok pria yang menggambarkan ketangkasan prajurit sebagai pengawal dewa. Dipentaskan sebagai tari wali. Tarian ini berciri khas membawa tombak atau perisai serta diiringi gamelan gong beri. Gong suling. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh alat-alat tiup suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya. Pembawaan melodi ini dominan dari alat musik suling bambu. Canang rebung dan gebogan bunga. Melalui canang rebung dan gebogan bunga, masyarakat Bali ingin menyampaikan pesan penting tentang keberagaman dan keharmonisan alam.
Warna-warni dari bunga yang disusun dalam canang rebong dan rebogan bunga menggambarkan indahnya alam baru. Nilai-nilai seperti rasa syukur, kesederhanaan, dan kebersamaan juga tercermin dalam budaya pembuatan canang rebong dan gebogan bunga. Gebogan buah. Gebogan atau pancegan merupakan sesaji yang digunakan oleh umat agama Hindu di Bali, yang terdiri dari kumpulan buah-buahan, jajan, atau bunga yang disusun rapi di atas sebuah gelang. Dan di atasnya diberi canang sari dan sambian yang terbuat dari janur sebagai wujud persembahan dan bakti kehadapan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Adalah bebangga yang dibentuk sedemikian rupa yang terdiri
dari rangkaian jagung atau bambu, diisi jajanan dan gula, dengan puncak berupa sambian jeripan. Bentuknya yang menjulang, yang melambangkan hubungan vertikal dengan Tuhan. Selanjutnya, yang akan melintas di panggung kehormatan adalah seni pertunjukan yang dimiliki oleh Kelurahan Samplangan. Joget bumbung. Joget bumbung adalah tarian ciri khas Desa Adat Bukit Jangkrik. Tarian ini merupakan tarian pergaulan rakyat Bali yang dinamis dan berpasangan, diiringi gamelan Tingklik Bambu. Seni pertunjukan Arjun. Arjun adalah opera tradisional yang merupakan kearifan lokal khas Bali yang memadukan drama, tari, nyanyian, dan tembang macapan. Sering disebut sebagai seni teater rakyat yang digemari masyarakat. Kesenian ini menonjolkan dialog berirama, kisah romantis atau legenda rakyat, serta sering menggunakan gamelan bergutang. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan penampilan pamungkas
Abbas, Duta Kecamatan Gianyar, dengan persembahan fragmen tari yang berjudul Alas Sabrang. Setelah Sriaji Tresno Kebangkisan, Abdi Sekarado, di dalam Sriaji Tresno Kebangkisan, turunlah beliau menuju Bali Agung. Setelah melakukan perjalanan jauh, diiringi prajurit yang membawa panji-panji kebesaran Majapahit, sampailah beliau di sebuah hutan yang lebat. Hutan itu dikenal sebagai Alas Sabrang. Disinilah beliau berbaring kerana yang telah dinamakan Samprangan. Pemerintahan beliau ditolak oleh para ketua Balingan. Diadakanlah rapat darurat yang menghasilkan dua keputusan. Diutuslah Ki Pasek Gel-Gel I untuk menghadap di dalam Sriaji Tresno Kebangkisan di Keraton Samprangan untuk menyampaikan dua keputusan dan mempersembahkan keris Ki Ganjel Dungkul sebagai tanda bakti dan patuh pada raja. Sejak saat itulah Bali Agung berangsur-angsur pulih ke arah kemajuan. Berani Gemah Ripah Loh Binawe Tata Petra Kerta Raharja. Tabu Ibu Dewa Putu Indra Yoga Dewa Gede Agung Kresna Vasudeva Dalam Dewa Madi Putu. Namastu Namo Shivaya.
lawan sira ora timbul ngapa maring Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara. Berdiri sekitar tahun 1293 Masehi, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 dan sebagai simbol kejayaan politik, budaya, dan persatuan wilayah kepulauan Indonesia. Raja Hayam memerintah pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Adalah raja keempat Majapahit yang bergelar Sri Rajasa Nagara, yang membawa kerajaan mencapai puncak kejayaannya. Didampingi Mahapatih Gajah Mada menjadi Mahapatih Amangkubumi Kerajaan Majapahit, yang fokus pemerintahannya meliputi ekspansi wilayah Nusantara, pembangunan hukum, kebudayaan, serta ekonomi. Pasang tabik bersama kena yayati kipatik neratu Orimus pejah usir serias tesuruh kebantu soalnya mangken didiang lunas serbirat mang dengenahan pacak kiri kering jakat Bali mang de wenten ngenterang jakat Bali neratu tuan jakat Bali ni aroh-aroh saja makin ratu Wari wabu sawangkat Wangenangen Pusiru Seri Narendra Uduh
Paman Kriana madu anak ibu sing sanang nyebuin paman sensai. Nah, ane jani aci udus lagi janin warung graha. Sri Krishna ke Pakistan Bibraya ke Praya Cinta Madap nado kabise ke ratu itu di jagat balinya yang samangkan kan yang apun ingat di ke Sri Haji lah enak Madura singin orang sabra yang kan disapun di ketel kewajanan ratu titiang nenten Rak Indonesia nama titiang pacang musuh jagi musuh jagat balinya balik paman tak itu pilihlah jantungnya aneh jadi suku madang dekat ini memargine di sekarang kepen lan lautan ini kemarin mungsi aneh madang alas sabrang baik orang terus diceritakan setelah melakukan perjalanan jauh mengarungi laut yang maha luas di dalam Sri Haji Krishna Pakistan bersama prajurit yang membawa baju-baju kebesaran berlabuh beliau di segala laut beliau membawa Tuhan Utara berjalan bersama melewati sebuah wilayah itu dikenal sebagai Malang Sabara. Nah kita masih berdiri aja bekerja ini sebelum madang dekat kok mari ini papan di alasan nah ini tiala sabrang di keraton sabrangan aji lakar mangun keraton bajangin terang jagat bali di papan abang sebelah masa-masa awal kepemimpinannya tidak berjalan mulus. Sri Haji Krishna ke Pakistan menghadapi tantangan besar berupa penolakan dan perlawanan dari banyak desa Baliaga, yaitu komunitas-komunitas di Bali yang memiliki sistem adat pemerintahan tersendiri sejak masa pra-Majapahit. Keraton Sabrangan di dalam Raya Arya Wadusesa atur hitungan mereka tidak menerima pemerintahan ini sama gaji
Dewa Sri Haji Kresna kepakisan di tiang banyak baliak nintan supi memekul religi itu dia tinggal dewa nintan mungkin terus tu anak budaya mati mencikan sana makin dewa jangan wali dewa budak jangan jauhi. Pengambil haji dia kekini untuk kepandih raja di balik lautan ada jalan papan balik petang kemutakin berdekatan matur di desa Prabu duaning kali rasa gelah sing silakan aturan madang nato di balik oh ini orang yang tahu sebenarnya tangiang titiang sanimati wajah wali jauh matur di desa Prabu Jalanan dan isolasi yang dihadapi hampir membuat Sri Haji Kresna berpakesan untuk kehilangan harapan bagi jabatan sebagai pemimpin lain. Mengetahui hal tersebut, Mahapatih Gajah Mada tidak menerima keputusan tersebut begitu saja. Ia memandang bahwa pengangkatan Sri Haji Kresna ke Pakistan sebagai raja di Bali sudah melalui keputusan Dewan Istana dan bagian dari rencana besar penyatuan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Sebelum berangkat, beliau memberikan pusaka kerajaan berupa keris yang bernama keris ikan jeludul sebagai simbol legitimasi dan kekuatan rohani. Setiap keris bertujuh dari tombak sakti peninggalan luhur serta Panji Majapahit. Untuk paman wario nak itu masih wan balian aja ane jali pantangan kesannya di bawah saji aja subuh kami segera kumpul di desa Narunatu Budiki wenten pusat kesuci keris ane muasta si aja bayi cantik sang Prabu Dewati Kina kecihno nyenaci super kami sekerat super ke prayas kita Minang Agung mandok atur di keraton Samrangan Haji menggelar dalam Sri Haji Kresna Pakistan orang yang panjang sabun itu lagi ke ngawin kemangkin di tiang para banyak ke sarang sapi yang mengiringan di tahir talar subak tiring sakit mawon kuencan pinunas di tiang sama mandiran Kandri depan mencikang kayangan jaga cewek tadi kira-kira cakap kayangan uang di situ banyak
Sing sandang ngiruit paman sisi aja ngisi pekerjaan jauh bangun paman lautan sejati pimpinan berkara nasional pinang begitu bakti dan Samprangan menadi desa samprangan santi
Baik, hadirin undangan yang kami hormati, kita saksikan bersama oleh budaya Gianyar 7 Kecamatan Kabupaten Gianyar. Sekali lagi mohon tepuk tangan yang paling meriah.